Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yaldo Saptadean. Saya dari kelas K321 MNR dengan nomor NIM 112121630. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dan pengertian organisasi pengusaha di Indonesia dan dunia. Di mana presentasi ini atau video belajar ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tugas dari evaluasi akhir semester pada mata kuliah hubungan industri. Oke, sebagai awal, sini saya akan menjelaskan untuk pertama kali yaitu sejarah organisasi pengusaha di Indonesia terlebih dahulu. Di mana yang pertama itu ada perkembangan organisasi pengusaha di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, perkembangan organisasi pengusaha menghadapi tantangan besar akibat eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Terbatasnya akses pengusaha pribumi terhadap sektor ekonomi yang dominan dikuasai oleh pihak asing, memunculkan kebutuhan untuk membentuk organisasi yang melindungi kepentingan lokal. Nah, pada awal abad ke-20, muncul beberapa organisasi seperti Jong Java yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi pribumi di Jawa. Meskipun demikian, pengusaha pribumi masih menghadapi kendala dalam mengatasi dominasi ekonomi Belanda. Nah, pada periode antar perang, krisis ekonomi global memicu pembentukan lebih banyak organisasi pengusaha yang fokus pada keberlanjutan bisnis dan pembangunan ekonomi lokal. Meskipun Belanda berusaha memulihkan kendali setelah Perang Dunia Kedua. Periode pasca perang melihat meningkatnya kesadaran politik dan ekonomi di kalangan pengusaha pribumi. Organisasi seperti Kadin Indonesia menjadi semakin relevan sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia untuk bersatu dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang lebih mandiri. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu ada peran organisasi pengusaha dalam konteks ekonomi dan politik kolonial. Dalam periode kolonial, kebijakan ekonomi dan politik biasanya dikendalikan oleh pengusaha kolonial, dan para pengusaha seringkali menjadi pemain kunci dalam dinamika ini. Nah, sebagai penjelasan, berikut adalah beberapa aspek peran organisasi pengusaha dalam konteks ekonomi dan politik kolonial. Yang pertama itu ada eksploitasi sumber daya alam, di mana organisasi pengusaha sering terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam koloni, seperti pertambangan, perkebunan, dan hutan. Mereka dapat bermitra dengan pemerintah kolonial untuk mengakses dan mengelola sumber daya ini. Yang kedua, ada pengelolaan perdagangan, di mana pengusaha kolonial memainkan peran kunci dalam perdagangan internasional, mengimpor dan mengekspor barang dari dalam dan ke koloni. Mereka dapat membentuk perusahaan-perusahaan dagang yang mengendalikan sebagian besar perdagangan di wilayah tertentu. Yang ketiga ada pengaruh politik, di mana organisasi pengusaha dapat memiliki pengaruh politik yang signifikan dalam konteks kolonial. Mereka mungkin berusaha mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintahan kolonial agar sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka. Beberapa pengusaha bahkan dapat menjadi anggota dewan-dewan penasihat pemerintah kolonial. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur, di mana untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka, pengusaha kolonial mungkin terlibat dalam pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis mereka, tapi juga bisa membantu kontrol pemerintahan kolonial atas wilayah tersebut. Selanjutnya ada pembentukan kelompok ekonomi. Organisasi pengusaha bisa membentuk kelompok ekonomi yang kuat, yang dapat memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan regulasi ekonomi di koloni tersebut. Kelompok ini dapat memainkan peran dalam merumuskan kebijakan pajak, regulasi perdagangan, dan kebijakan ekonomi lainnya. Dan yang terakhir ada ekspansi dan imperialisme. Beberapa organisasi pengusaha mungkin mendukung atau bahkan mendorong ekspansi dan imperialisme kolonial. Mereka dapat memotivasi pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan militer atau politik yang mendukung kepentingan ekonomi mereka. Misalnya, dengan mencari daerah baru untuk dijadikan koloni. Nah, dengan demikian, peran organisasi pengusaha dalam konteks ekonomi dan politik kolonial mencerminkan dinamika kompleks di antara kepentingan ekonomi, politik, dan kebijakan pemerintahan kolonial. Bagaimanapun, tidak semua pengusaha memiliki peran yang sama, dan ada variasi tergantung pada sektor ekonomi, jenis bisnis, dan hubungan dengan pemerintah kolonial. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran organisasi pengusaha dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada nasionalisme ekonomi. Nah, pertama-tama,
Nasionalisme ekonomi seringkali menjadi pendorong utama dukungan pengusaha terhadap perjuangan kemerdekaan. Organisasi bisnis lokal dapat menyadari bahwa kemerdekaan membawa potensi kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan dan lebih mendukung pengembangan bisnis nasional. Kemerdekaan dapat membuka peluang baru, termasuk kebijakan proteksionisme yang melindungi industri lokal dan persaingan asing, serta insentif pajak dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua itu ada ketidakpuasan terhadap penguasa kolonial. Ketidakpuasan terhadap penguasa kolonial juga dapat mendorong dukungan pengusaha terhadap perjuangan kemerdekaan. Jika kebijakan kolonial merugikan bisnis lokal atau mengabaikan aspirasi ekonomi mereka, sejumlah organisasi pengusaha dapat melihat perjuangan kemerdekaan sebagai sarana untuk mengubah status quo yang merugikan mereka. Kemerdekaan dianggap sebagai langkah maju untuk menuju kemandirian ekonomi dan kebijakan yang lebih adil. Namun, perlu dicatat bahwa dukungan organisasi pengusaha terhadap perjuangan kemerdekaan ini tidak selalu bersifat homogen. Beberapa organisasi mungkin memilih untuk tetap netral atau bahkan mendukung pihak kolonial, terutama jika mereka merasa keberlanjutan hubungan bisnis dengan penguasa kolonial lebih menguntungkan. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi jangka pendek yang berkaitan dengan kelangsungan usaha mereka. Oke. Yang keempat, peran organisasi pengusaha dalam periode pembangunan ekonomi nasional. Periode pembangunan ekonomi nasional adalah fase terpenting dalam sejarah suatu negara di mana fokus utama adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian ekonomi. Organisasi pengusaha memainkan peran kunci dalam mewujudkan tujuan-tujuan ini. Berikut adalah beberapa peran utama organisasi perusahaan dalam periode pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama ada investasi dan pengembangan infrastruktur, di mana organisasi pengusaha memiliki peran krusial dalam menyediakan investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sumber daya energi. Selanjutnya ada penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana melalui usaha bisnis mereka, organisasi pengusaha menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa mereka. Yang ketiga ada pengembangan sektor industri, di mana organisasi pengusaha dapat menjadi katalisator dalam pengembangan sektor industri dengan mendorong investasi dalam industri manufaktur dan teknologi. Mereka membantu menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Pengembangan sektor industri yang kuat dapat meningkatkan daya asing dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Yang keempat ada inovasi dan riset. Organisasi pengusaha seringkali menjadi pelaku utama dalam mendukung inovasi dan riset, investasi dalam riset dan pengembangan R&D. Yang kelima ada pembentukan keterampilan tenaga kerja, di mana organisasi perusahaan dapat berkontribusi dalam membentuk keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan. Dengan berinvestasi dalam sumber daya manusia, mereka membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan beradaptasi dengan kebutuhan sektor ekonomi yang berkembang. Yang keenam ada kemitraan dengan pemerintah, di mana kerjasama antara organisasi pengusaha dan pemerintah seringkali krusial dalam periode pembangunan ekonomi nasional. Kementerian ini dapat mencakup dialog tentang kebijakan ekonomi, regulasi, dan insentif yang mendukung pertumbuhan sektor bisnis. Yang ketujuh, pembukaan pasar internasional. Organisasi pengusaha dapat membantu membuka pasar internasional bagi produk dan jasa nasional. Dengan memperluas kehadiran global, mereka membantu meningkatkan ekspor dan mengakses sumber daya dan pasar internasional. Dan yang terakhir itu adalah Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu praktik tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat menjadi bagian dari kontribusi organisasi pengusaha dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, dalam keseluruhan, organisasi pengusaha memainkan peran sentral dan membentuk arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi mereka mencakup investasi, pertumbuhan sektor ekonomi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke subtema kedua, yaitu pengertian organisasi pengusaha di Indonesia. Organisasi pengusaha di Indonesia adalah entitas yang dibentuk oleh sekelompok pengusaha atau perusahaan untuk mewakili kepentingan bersama mereka. Tujuan utama organisasi ini adalah memperkuat suara bisnis, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan dan stabilitas ekonomi negara. Oke. Selanjutnya yang pertama ini ada karakteristik organisasi pengusaha di Indonesia.
Yang pertama itu adalah wadah kolektif, di mana organisasi pengusaha berfungsi sebagai wadah kolektif, di mana perusahaan-perusahaan dapat berkumpul, berkolaborasi, dan berbagi pengalaman mereka, dan menyediakan platform untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, mewakili kepentingan bisnis. Organisasi pengusaha berusaha mewakili kepentingan bisnis dan ekonomi anggotanya. Ini mencakup advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Yang ketiga ada pendukung pembangunan ekonomi, di mana sebagai pendukung pembangunan ekonomi, organisasi pengusaha berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Mereka dapat membentuk merancang kebijakan yang mendukung investasi, pertumbuhan sektor ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat ada pelobi politik, di mana organisasi pengusaha dapat berperan sebagai pelobi politik yang memperjuangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan, di mana beberapa organisasi pengusaha menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk anggotanya. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, kemudian bisnis, dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas daya saing bisnis. Selanjutnya ada forum kolaborasi, di mana sebagai forum kolaborasi, organisasi pengusaha menyediakan kesempatan bagi anggotanya untuk menjalin jaringan kolaborasi dalam proyek-proyek bersama dan membangun kemitraan bisnis yang saling menguntungkan. Yang ketujuh ada corporate social responsibility atau CSR. Banyak organisasi pengusaha di Indonesia juga terlibat dalam inisiatif CSR. Mereka dapat memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat, pendidikan, dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dan terakhir itu ada keanggotaan terbuka, di mana beberapa organisasi pengusaha memiliki kebijakan keanggotaan terbuka, memungkinkan perusahaan dan berbagai sektor dan ukuran untuk bergabung. Hal ini mencerminkan keragaman dan inklusivitas dalam organisasi tersebut. Oke, kedua ada fungsi utama organisasi pengusaha dalam ekonomi nasional. Organisasi pengusaha memiliki peran utama dalam memajukan dan mengelola kepentingan bisnis di suatu negara. Fungsi-fungsi utama organisasi pengusaha dalam ekonomi nasional mencakup yang pertama itu ada advokasi kepentingan bisnis. Salah satu fungsi utama organisasi pengusaha adalah mewakili dan membela kepentingan bisnis anggotanya. Mereka berperan sebagai suara bersama untuk mengkomunikasikan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh dunia. Yang kedua ada pengembangan kebijakan ekonomi. Organisasi pengusaha berkontribusi dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi nasional. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur bisnis, di mana organisasi pengusaha dapat berperan dalam merencanakan dan memajukan pembangunan infrastruktur bisnis. Ini mencakup dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur kunci seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang keempat ada promosi investasi, di mana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, organisasi pengusaha dapat mempromosikan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka dapat menjadi agen yang mendorong iklim investasi yang sehat dan memberikan insentif kepada investor. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Organisasi pengusaha dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja. Ini membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan beradaptasi dengan tuntutan pasar. Yang keenam ada pengembangan pasar dan ekspansi internasional, di mana beberapa organisasi pengusaha membantu anggotanya dalam ekspansi bisnis ke pasar baru, baik di dalam negeri maupun internasional. Yang ketujuh, kemitraan bisnis dan jaringan. Organisasi pengusaha menciptakan forum dan kesempatan untuk membangun kemitraan bisnis dan jaringan. Ini membantu dalam pertukaran ide, peluang bisnis, dan kerjasama yang dapat memperkuat daya saing dan pertumbuhan sektor bisnis. Yang terakhir ada pemecahan masalah bersama, di mana masyarakat bisnis biasanya menghadapi masalah bersama yang memerlukan solusi kolaboratif. Organisasi pengusaha berperan dalam memfasilitasi pemecahan masalah bersama seperti penyelesaian itu, regulasi, perpajakan, dan hambatan bisnis lainnya. Ya, yang terakhir ada tantangan organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi organisasi pengusaha di Indonesia meliputi yang pertama itu ada regulasi dan birokrasi, yaitu tingginya tingkat regulasi dan birokrasi di Indonesia dapat menjadi hambatan bagi proses bisnis. Proses perizinan yang kompleks dan perubahan regulasi yang tidak konsisten dapat meningkatkan beban administratif. Yang kedua ada ketidakpastian hukum, di mana ketidakpastian hukum terutama terkait perubahan kebijakan pemerintah atau intervensi yang tidak konsisten dari hukum dan regulasi.
dapat menciptakan tantangan bagi kestabilan dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga itu ada infrastruktur yang belum optimal, di mana meskipun ada upaya pembangunan infrastruktur, masih ada banyak kendala terkait ketersediaan dan kualitas infrastruktur di beberapa wilayah infrastruktur yang belum optimal, seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Keempat itu ada ketidakpastian ekonomi global, di mana kondisi ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi ekspor dan impor, serta berpotensi mengganggu rantai pasokan. Yang kelima itu ada tingkat persaingan yang tinggi, di mana persaingan di pasar bisnis Indonesia semakin ketat, terutama dengan adanya globalisasi dan liberasi perdagangan. Pengusaha harus bersaing secara efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang keenam, terakhir itu ada keterbatasan akses modal, di mana bagi sebagian usaha, khususnya yang lebih kecil, akses terhadap modal dapat menjadi tantangan. Ketersediaan akses ke sumber daya keuangan dapat membatasi kemampuan untuk melakukan investasi dan mengembangkan bisnis. Oke, sekarang kita beralih ke subtema selanjutnya, yaitu sejarah organisasi pengusaha di dunia. Mana organisasi pengusaha di dunia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi. Sejak abad 19, perkembangan industri dan globalisasi telah mendorong munculnya berbagai organisasi pengusaha. Salah satu yang paling terkenal adalah Chamber of Commerce, yang pertama kali didirikan di Marseille, Prancis pada 1599. Seiring dengan revolusi industri, organisasi seperti Federasi Perusahaan Amerika Serikat, US Chamber of Commerce muncul pada tahun 1912. Dan pada abad 20, sejumlah organisasi seperti Konferensi Perusahaan Internasional atau ICC dan Forum Ekonomi Dunia WEF terbentuk untuk mempromosikan kerjasama bisnis internasional. Pada era pasca Perang Dunia Kedua, didirikan Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada tahun 1995 untuk mengelola sistem perdagangan global. Dan pada beberapa dekade terakhir, ada organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Kadin di Indonesia dan serangkaian asosiasi pengusaha di seluruh dunia dan berkembang pesat, mencerminkan dinamika ekonomi global. Oke, selanjutnya ada dampak revolusi industri terhadap pembentukan organisasi pengusaha dunia. Yang pertama itu ada peningkatan kompleksitas bisnis, di mana revolusi industri memperkenalkan teknologi baru, metode produksi dan perubahan dalam struktur ekonomi bisnis menjadi lebih kompleks dan memerlukan manajemen yang lebih terstruktur dan organisasi yang lebih efisien. Yang kedua, pergeseran pusat keputusan dengan munculnya perusahaan besar dan pabrik produksi massal, keputusan bisnis tidak lagi dapat diambil oleh satu individu atau keluarga. Yang ketiga, ada perlunya perlindungan dan representasi, di mana perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat merasa perlunya perlindungan dan representasi kolektif. Organisasi pengusaha muncul sebagai wakil bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah, menjualkan kepentingan bersama dan melindungi hak dan kesejahteraan anggotanya. Yang keempat, ada peluang kolaborasi dan jaringan. Revolusi industri membuka peluang baru untuk kolaborasi dan jaringan bisnis. Organisasi pengusaha menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Yang kelima, ada pengaruh politik dan pengambilan keputusan. Organisasi pengusaha memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik dan regulasi. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengadvokasi kepentingan bisnis dan kerangka regulasi yang baru. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan bisnis kecil, di mana organisasi pengusaha membantu melindungi dan memperkuat bisnis kecil dalam menghadapi persaingan dari perusahaan besar. Oke, sekarang kita masuk di subtema terakhir, yaitu pengertian organisasi pengusaha di dunia. Organisasi pengusaha di dunia adalah entitas yang dibentuk untuk mewakili, memajukan, dan melindungi kepentingan bisnis secara kolektif. Bertujuan untuk membentuk forum bagi pengusaha dari beberapa sektor. Organisasi ini memfasilitasi kolaborasi, pertukaran informasi, serta advokasi kebijakan melalui peran perwakilan dan advokasi. Selanjutnya ada yang pertama itu ada berbagai jenis organisasi pengusaha di tingkat global. Yang pertama itu ada Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum, merupakan organisasi non-pemerintah yang membawa bersama pemimpin bisnis, politik, dan akademis untuk membahas isu ekonomi global. Yang kedua itu ada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO, bertujuan untuk mengawasi dan membantu perundingan perdagangan internasional serta menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Yang ketiga ada Konfederasi Perusahaan Internasional atau International Chamber of Commerce, organisasi global dan mewakili kepentingan bisnis dan mempromosikan perdagangan internasional. Yang keempat ada Dewan Bisnis Dunia atau World Business Council for Sustainable Development, berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan
praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang kelima ada Asosiasi Perusahaan Multinasional atau Business and Industry Advisory Committee to the OECD. Merupakan mitra industri untuk organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Yang keenam ada Perhimpunan Kamar Dagangan dan Industri Nasional atau International Chamber of Commerce (ICC). Itu mewakili kepentingan bisnis di tingkat global, memfasilitasi perdagangan internasional, dan menyediakan pedoman perdagangan internasional. Selanjutnya ada Aliansi Bisnis Internasional untuk Energi Berkelanjutan, yaitu International Business Council of Sustainable Energy (WBCSE). Berfokus pada energi berkelanjutan dan mempromosikan investasi dalam solusi energi ramah lingkungan. Selanjutnya, yang kedua itu ada bagaimana organisasi pengusaha mendukung diplomasi ekonomi antar negara. Yang pertama itu ada advokasi kebijakan, di mana organisasi pengusaha mewakili suara bisnis dan berpartisipasi dalam perusahaan kebijakan ekonomi. Mereka dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua adalah pertukaran informasi, di mana organisasi pengusaha menyediakan platform bagi pelaku bisnis untuk berbagi informasi, pengalaman, dan peluang bisnis. Hal ini dapat membantu memperkuat kerjasama ekonomi antar negara-negara. Yang ketiga ada forum bisnis internasional, melalui konferensi, seminar, dan acara lainnya. Organisasi pengusaha menciptakan forum di mana perwakilan bisnis dan pemerintah dapat bertemu, berdialog, dan membahas potensi kerjasama ekonomi. Yang keempat ada penyelesaian sengketa atau di mana organisasi pengusaha dapat membantu menangani sengketa bisnis antar negara dan mendorong resolusi damai. Ini membantu menjaga hubungan baik antar bisnis dan antar negara, meminimalkan ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan biaya yang stabil. Yang kelima itu pendidikan dan pelatihan, di mana melalui program pendidikan dan pelatihan, organisasi pengusaha membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku bisnis. Hal ini dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Yang keenam terakhir itu ada promosi investasi, di mana organisasi pengusaha dapat berperan dalam mempromosikan investasi antar negara dengan menyediakan informasi mengenai peluang investasi, risiko, dan regulasi di berbagai pasar. Yang selanjutnya kita akan beralih ke tantangan yang dihadapi organisasi pengusaha dunia. Yang pertama itu ada ketidakpastian ekonomi global, di mana fluktuasi ekonomi, perubahan kurs mata uang, dan ketidakpastian politik bagi negara dapat memberikan dampak signifikan pada kinerja bisnis dan keuntungan organisasi pengusaha. Yang kedua ada perubahan kebijakan perdagangan, di mana perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional dan ketidakpastian seputar tarif dan regulasi perdagangan dapat mempengaruhi rantai pasok global dan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga itu ada teknologi dan transformasi digital. Perubahan cepat dalam teknologi dan transformasi digital dapat menghasilkan peluang baru, tapi juga menuntut investasi besar dan inovasi, keamanan siber, dan pembaruan infrastruktur teknologi. Yang keempat ada ketidakpastian hukum dan regulasi, di mana organisasi pengusaha sering menghadapi perubahan dalam regulasi di berbagai yurisdiksi yang dapat mempengaruhi kepatuhan, biaya operasional, dan proses bisnis mereka. Dan yang terakhir ada cyber security dan keamanan informasi, di mana ancaman keamanan siber terus meningkat, dan organisasi pengusaha harus melindungi data sensitif mereka dari serangan siber yang dapat merugikan reputasi dan kinerja bisnis. Oke, mungkin itu saja penyampaian presentasi saya atau video pembelajaran saya mengenai sejarah dan pengertian dari organisasi pengusaha di Indonesia maupun dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.